Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وصفيه من خلقه وحبيبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia iman, al-Islam, al-ilmu wal-iman wal-amal yang Allah berikan, titipkan kepada hambanya, sehingga senantiasa dalam hidupnya Allah golongkan ia orang-orang yang mukhlisin, al-muttaqin, al-mu'minin, asy-syakirin, as-sabirin. Tidak ada yang lain kecuali hembusan napas, detuk jantung, apa yang mereka jalani detik, menit, jam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, di umur-umur yang ada dan tersisa, kecuali hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ibtigha'an limardatihi wa liwajhihil karim, berqudwah, mengimani, menta'zim, mengikuti dan taat, memperbanyak salawat hingga membela apa yang dibelanya, berjuang dan memperjuangkan apa yang telah dirintisnya dan apa yang telah didakwahkannya, hingga mewarisi risalahnya sehingga tegaklah kebenaran dan agamanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah, Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah khatib ingin menyampaikan satu tema tentang at-takabbur atau kesombongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Furqan di ayat 63. Ayat itu berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, siapakah hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu? Kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna,
mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, congkak, sombong. Kesombongan adalah di antara anak kandung dari ujub. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba' wa dunyan mu'athirah wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika nafsak." Sulit, kata ulama, untuk hidup berjamaah, berkomunitas dan aktivitas bersama, bahkan bersatu, apalagi saling tolong menolong, jika ada ujub dan kesombongan dalam diri seseorang, sehingga mereka kikir, yang mereka begitu dahsyat dan tamaknya terhadap apa yang Allah titipkan kepada mereka. Syuhan muta'an wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan, cinta dunia, hubbud dunia. Bahkan mereka ketakjuban setiap orang yang punya pendapat terhadap pendapatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesombongan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim, al-kibru batrul haqqi, mereka yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, lalu mereka melecehkan manusia, menghina manusia. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah, kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, wa tasaddaqu wa la tusrifu, sedekahkanlah sebagian hartamu dan janganlah kamu berlebih-lebihan, fi ghairi sarafin wala makhilah, selain Rasulullah larang untuk berlebih-lebihan, maka dan janganlah sombong. Sehingga kata Rasulullah, rawahu Tirmidzi wa hasanah, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Allah cinta kepada hambanya di saat melihat hambanya masih ada bekas nikmat pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkanlah sekiranya di dunia ini ketika kita ingin bicara batrul haqq, tidak ada yang ingin menerima kebenaran, maka kata ulama dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang dikarang oleh Said Hawa, maka dia mengatakan, maka tidak ada dua orang yang bisa saling memahami kecuali memaksakan kebatilan. Selagi tidak bisa sepakat dalam kebenaran, maka mereka pun tidak akan sepakat dalam kebatilan. Maka berapa banyak Allah membongkar kesombongan penguasa-penguasa zalim, keangkuhan-keangkuhan mereka dalam kebatilan, padahal semuanya dapat, padahal harta itu melimpah di lingkaran mereka. Tapi itulah kesombongan. Selagi tidak bisa sepakat dalam kebenaran, maka mereka pun tidak sepakat dalam kebatilan. Bayangkan jika setiap orang yang ada di dunia ini melecehkan orang lain, menghina dan merendahkan, maka tidak ada lagi penghormatan, maka tidak ada lagi kewibawaan, maka tidak ada lagi sopan santun. Sehingga kata ulama, kesombongan juga di antara yang ditimbulkan oleh penyakit jiwa. Dengan kata lain, si sombong yang menyombongkan itu sebenarnya mereka adalah telah gila
dan sesungguhnya mereka telah melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak bisa mencerna dan mereka tidak menjalani proses setiap yang nampak, yang zahir ataupun yang batin yang Allah titipkan kepadanya. Detup jantung hingga syaraf yang berfungsi di tubuh mereka, hingga darah yang mengalir, hingga akal yang berfikir, bahkan jari jemari yang masih bisa memegang kaki yang bisa berjalan melangkah, bahkan makanan yang disuap yang juga disambut dengan lidah yang dia bisa merasakan manis, pahit, asam, pedas, lalu dicerna di dalam tubuhnya, ususnya, lambungnya, hingga menjadi kekuatan, hingga menjadi cairan dan seterusnya. Maka benarlah kata ulama, kesombongan juga di antara akibat yang ditimbulkan penyakit jiwa. Ini disebabkan kealfaan manusia melihat indahnya dan kekuasaan Allah menciptakan alam ini. Karena benarlah kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina adzaban nar. Tak ada satupun ciptaan Allah yang diciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surah Al-Hasyr, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbarul mutakabbir al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwa ar-razzaq al-fattah al-alim al-hakim al-qabid al-basit al-muqsit zil jalali wal ikram. Kesombongan itu ada dua. Yang pertama adalah batin, yaitu perangai yang ada dalam jiwa. Sedangkan yang zahir adalah amal-amal perbuatan yang lahir dari anggota badan. Rahmaka ya Rabb, rahmaka ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon ampunlah kepada Allah. Demi Allah, dan sesungguhnya khatib menyampaikan tema ini tidak ada yang lain kecuali periksalah hidup kita. Sekiranya hingga detik ini, apakah karena jabatan yang melekat pada pundakmu? Apakah karena harta yang terus bertambah dalam hidupmu? Apakah karena wajah, bahkan kecantikan istri dan anakmu? Apakah karena kebun, sawah, ladang, hingga emas, perak yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan? Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'am
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah, dihiaskan kepada manusia. Condonglah hawa nafsunya, syahwatnya pada wanita, anak-anak, al-qanatiril muqantarah, yaitu harta berupa emas, perak, bahkan sawah, ladang, hewan ternak. Tapi Allah menyebutkan di akhir ayat ini, zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua hiasan dunia. Ada sebaik-baik tempat kembali. Wallahu inda husnul ma'ab. Ulama tafsir mengatakan itulah syurga. Akan tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk surga seseorang sekiranya di dalam hatinya ada sebiji zarrah kesombongan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, qila dukhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan masuklah melalui pintu-pintu neraka, kekallah engkau di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin, Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama, jika di dalam dirinya masih ada kesombongan, maka dia tidak akan mampu menelan kemarahan, meredam kemarahan. Karena orang yang mampu menahan amarah adalah penduduk ahli syurga, dan ciri-ciri amal ahli syurga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu, kata Allah, menjemput, mengejar ampunan Allah, istighfar, at-taubah, syurga yang telah disediakan bagi mereka seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Apa amalan mereka? Kata Allah, Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang menginfakkan hartanya dikala senang, lapang, dikala susah, sempit. Sehingga kata Rasulullah dalam hadisnya, ma naqsa malun min sadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Taklah terhina seseorang kalau dia memaafkan, kecuali Allah angkat derajatnya. Harta tak berkurang dengan disedekahkan. Datanglah utusan kepada Qarun, padahal dengan doa seorang nabi dia menjadi yang memiliki kepandaian membentuk perhiasan. Dengan kepandaian itu kayalah dia. Diutuslah untuk meminta zakat kepadanya, dia enggan. Maka
maka Allah murka kepadanya. Sehingga kata ulama, jika ada kesombongan pada diri seseorang, maka dia tidak akan mungkin untuk memaafkan, apalagi menahan amarahnya. Maka dia akan luahkan, dan dia menganggap kemarahan dan kesombongan itu untuk menjaga kewibawaannya. Kata ulama-ulama yang menulis tentang kesombongan, maka tidak ada yang lain di dalam dirinya kecuali kecongkakan dan keangkuhan. Kenapa mereka terpaksa melaksanakannya, melakukannya? Karena mereka ingin, seolah-olah ingin menjaga kehormatannya. Padahal sebaliknya, tidaklah pemandangan yang terlihat dari kesombongan melainkan meruntuhkan harga diri, kewibawaan dan kehormatan seseorang. Lalu pertanyaannya, siapakah pihak yang disombongi? Maka kata ulama, ada 3. Yang pertama adalah Al-Khaliq, huwallah. Orang yang melecehkan orang lain, orang yang tidak mau menerima kebenaran, sesungguhnya dia lebih keji dari iblis. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Bagaimana engkau ingin sombong, padahal engkau berdiri dan bersumber dari tanah, berdiri di atas tanah, makanmu dari tanah, dan engkau kembali ke tanah. Hari ini engkau berada di atas tanah, tapi mungkin esok tanahlah di atasmu, kata ulama. Seandainya nasi, beras, padi yang engkau tak tahu prosesnya, maka mungkin engkau akan buang dia. Engkau katakan tidak enak, tidak suka. Padahal para petani berhari-hari, pekan, bulan, bertahun, sehingga terngiang di telinga, diingatan di memori seorang petani yang harus mengambil sisa-sisa akar dari padi yang sudah dipanennya, lalu dibajak dan siap disemai benih-benih, lalu dicucuklah, lalu ditanamlah, bahkan diairi, dipupuk. Bahkan ketika teknologi yang kita lihat hanya ada tangan dan sabit, maka disabitlah, dihempaslah batang-batang padi, dapatlah buahnya. Dibawa, dijemur berhari-hari, dibolak-balik, lalu digilingkan, jadilah beras. Dijual, ada yang dimakan. Itulah yang ada di piringmu, dan belum tentu engkau yang memasaknya, belum tentu engkau yang menyendokkannya, bahkan belum tentu engkau yang menyuapkannya. Ketika tangan ini kaku, ketika tubuh ini kaku, siapakah yang menyuapkan nasi itu ke mulutmu? Apakah manusia bisa sombong? Baju yang kau pakai belum tentu engkau yang menjahitnya. Maka kalau dipikirkan, hanya orang gila yang sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 2 hal penyebab kesombongan. 1, keagamaan. 2, keduniaan. Dan inilah khitam dari tema kesombongan ini.